Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasura. Saya dari prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan semester saya, yaitu laporan kegiatan pembelajaran kewirausahaan serta laporan kegiatan saya selama melakukan expo di Fakultas Keolahragaan di UNP. Baiklah. Presentasi kali ini presentasi kali ini berjudul Atrato. Presentasi tersebut membahas tentang wirausaha, rincian bisnis plan, laporan praktik usaha dan kegiatan ekspo serta lampiran kegiatan selama saya melakukan ekspo dan kegiatan lainnya. Di sini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan dan perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat sosial, bahkan ekonomi yang menentukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu cara untuk memenuhi tersebut dengan mengatasi masalah, yaitu dengan bekerja. Tak banyak peluang yang ada di Indonesia yaitu peluang kerja yang minim. Untuk mengatasi hal tersebut kita harus menanamkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa atau pada seseorang sejak dini, pada diri kita sejak dini. Dan dengan nilai utama dalam berwirausaha adalah kemauan, tekad bersungguh-sungguh untuk melaksanakan suatu proses usaha tersebut. Adapun rincian usaha atau perkembangan atau rencana yang disebut dengan bisnis plan dalam berwirausaha. Baik, di sini saya melakukan jenis usaha yang dalam bidang jasa, yaitu jasa henna Atrato yang dinamai dengan usaha Atrato, yang menciptakan desain-desain yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bahan baku tersebut digunakan yang sangat aman di semua jenis kulit konsumen, sehingga dapat memberikan keamanan kepada konsumen. Inilah salah satu logo brand usaha saya itu Atrato, yang merupakan logo yang saya buat sendiri. Adapun analisis SWOT dalam bisnis plan. Yang pertama itu SWOT. Kekuatan dari produk inilah mampu mendesain henna sesuai permintaan konsumen. Sedangkan kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama karena menggunakan bahan yang permanen, sehingga dapat mengurangi ketahanannya. Maka dari itu saya kedepannya akan berusaha mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas bahan agar lebih tahan lama dari sebelumnya. Selanjutnya itu opportunities. Jasa ini dapat dinikmati oleh semua kalangan konsumen yang menyukai seni Atrato, yang bisa digunakan di acara wedding sebagai hiasan tangan pengantin. Sehingga ketika produk ini dikenalkan dan diperkirakan akan memunculkan respon yang sangat positif. Selain itu, jarang dijumpai jasa pembuatan desain tato yang versi modern, sehingga diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi produk kami. Selanjutnya threats, yaitu ancaman yang mengancam produk ini adalah banyaknya jasa henna yang telah mempunyai nama dan menjadi saingan dalam segmen pasar produk jasa henna. Akan tetapi dengan keunikan desain yang dimiliki dapat mampu bersaing dengan jasa henna lainnya dan bisa mendapat tempat di hati pelanggan. Adapun segmentasi pasar yang digunakan dalam menjajakan jasa Atrato adalah
dengan pemasaran via order karena merupakan jasa henna sehingga diproduksi jika ada yang memesan. Dan target deskripsi dari target konsumen terdiri dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum beserta konsumen yang menikah. Selain itu, target konsumen utama kami yaitu sekitaran Kota Padang, wilayah Kota Padang, dan kami juga menyediakan pelayanan jasa online dari Instagram. Adapun strategi dan taktik pemasaran yang saya buat itu, yang pertama, produk yang dihasilkan dari desain yang tersebut inovatif mengikut perkembangan zaman sehingga dapat menarik perhatian pelanggan, dan harga yang ditawarkan tergantung jasa yang diberikan kepada konsumen, yaitu kisaran dari 15.000 sampai 500.000. Itu pun tergantung permintaan konsumen yang diinginkan. Selanjutnya, tahap awal wilayah pemasaran kami difokuskan di wilayah Padang dan sekitarnya, termasuk penjualan online via Instagram. Strategi promosi kami lakukan adalah dengan word of mouth, yaitu mulut ke mulut, dari suatu mahasiswa ke masyarakat lainnya di sekitaran Padang, dan juga melalui pemasaran seperti media sosial. Media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan jasa jasa henna dan produk melalui media online. Adapun laporan kegiatan usaha saya selama kegiatan Expo, yaitu metode pelaksanaan kegiatan. Metode ini terbagi dalam 3, yaitu produksi, dan pasca produksi. Dalam praproduksi ini, saya sebagai pelaku usaha, langkah yang pertama saya lakukan adalah mengecek harga bahan maupun peralatan yang akan dibutuhkan pada saat produksi jasa di stand Expo. Hal itu dilakukan untuk minimalisir modal yang akan dikeluarkan setelah mengecek harga bahan serta brosur sebagai atau di mana dalam jasa tersebut terdapat beberapa desain yang menarik, mungkin sesuai dengan keahlian saya agar dapat menarik konsumen. Selanjutnya itu pasca produksi. Dalam kegiatan pasca produksi ini, saya menjual beberapa desain yang telah disiapkan. Dalam penjualan dan pemasaran tersebut, saya menggunakan sistem on the spot. Maksud dari on the spot itu adalah ketika calon konsumen memakai jasa yang kami tawarkan, kami baru akan menyajikannya secara langsung. Adapun tahapan dan penyajian untuk calon konsumen, yaitu pihak konsumen menentukan desain yang dipilih, kemudian konsumen mengkonfirmasi desain yang telah dipilih. Tidak lupa juga kami memberikan pelayanan terbaik sebisa mungkin kepada konsumen. Untuk manajemen organisasi pada stand Expo pada tanggal 26 November 2022 itu, kami memiliki 2 tahapan, yaitu pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam pembagian tugas, kami melakukan kegiatan Expo keperusahaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, dan kami juga menerapkan sistem pembagian tugas untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan kegiatan Expo tersebut. Sementara itu, untuk penyajian produk Akrato, saya meletakkan sebuah brosur iklan di stand Expo, yaitu Kintamayu and Friends 22, karena produk yang saya miliki merupakan jasa. Adapun manajemen anggota kelompok yang melaksanakan tugas yang telah dibagi, saya sebagai anggota beserta teman-teman saya yang merupakan anggota mendapat tugas di bagian menjaga stand shift siang dari jam 11 sampai jam 12 siang. Masing-masing anggota tersebut memiliki peran yang sama, yaitu menjaga stand. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu pada tanggal 26 November 2022 yang dilaksanakan di Expo Gor UNP Fakultas Ilmu Keolahragaan pada hari Sabtu. Kendala yang dihadapi yaitu
terdapatnya banyak persaingan dengan stand lainnya, dan yang kedua itu pemilihan waktu yang sama sehingga terbentuknya persaingan yang ketat. Adapun lampiran yang tertera pada PPT kali ini, pada tersebut, itu lampiran kegiatan saya selama melakukan stand expo, yaitu yang pertama lampiran revisi proposal saya, yaitu revisi rancangan bisnis plan saya dalam mengembangkan usaha LR tattoo tersebut. Dan yang kedua itu saya sebagai anggota mensurvey stand expo yang dilakukan sebelum dimulainya stand kami. Sebelum dimulainya kegiatan stand kami. Yang kedua itu lampiran promosi produk jasa, bisa dilihat dari yaitu brosur yang dilakukan untuk lampiran promosi produk jasa kami, itu yang pertama itu brosur akun Instagram saya untuk mempromosikan melalui media sosmed atau media sosial, dan lampiran bukti kegiatan saya selama di stand expo bersama rekan-rekan saya. Sekian dari presentasi hasil presentasi saya saat ini. Pada kali ini, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.